Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar membaca bersama Veda. Merupakan keterampilan reseptif bahasa tulis untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata tertulis. Proses ini melibatkan pengenalan huruf, kata, dan kalimat, lalu menghubungkannya dengan makna serta menarik kesimpulan. Jenis-jenis membaca ada 10. 1. Membaca nyaring. Membaca dengan suara keras agar didengar orang lain. Contoh, membaca puisi di kelas. 2. Membaca dalam hati. Membaca tanpa suara untuk memahami isi bacaan. Contoh, membaca buku pelajaran. 3. Membaca ekstensif. Membaca banyak teks secara umum dan cepat. Contoh, membaca koran atau majalah. 4. Membaca intensif. Membaca teliti dan mendalam untuk memahami detail. Contoh, membaca teks ujian. 5. Skimming, sekilas, membaca cepat untuk menangkap ide pokok. Contoh, melihat isi buku sebelum membaca penuh. 6. Scanning, cepat, membaca cepat mencari informasi tertentu. Contoh, mencari tanggal atau nama dalam teks. 7. Membaca kritis. Membaca dengan menilai isi teks secara logis. Contoh, menganalisis artikel opini. 8. Membaca kreatif. Membaca untuk mendapatkan ide atau inspirasi baru. Contoh, membaca novel untuk menulis cerita. 9. Membaca pemahaman. Membaca untuk memahami makna tersurat dan tersirat. Contoh, membaca cerpen lalu menjawab pertanyaan. 10. Membaca telaah. Membaca untuk menelaah struktur dan isi teks. Contoh, menganalisis unsur karya sastra. Manfaat membaca. 1. Menambah pengetahuan dan wawasan. Membaca membantu kita memahami berbagai hal baru dari berbagai bidang. 2. Melatih berpikir kritis. Membaca mengasah kemampuan menganalisis, menilai, dan membandingkan informasi. 3. Memperluas kosakata dan kemampuan berbahasa. Membaca memperkaya perbendaharaan kata serta meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara. 4. Menumbuhkan empati dan kepekaan sosial. Melalui cerita atau pengalaman tokoh, pembaca belajar memahami perasaan orang lain. 5. Meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Ide dan gagasan dalam bacaan dapat memicu munculnya inspirasi baru. 6. Membentuk kepribadian dan cara berpikir positif. Membaca membantu seseorang menjadi lebih bijak dan terbuka terhadap berbagai pandangan. 7. Memberikan hiburan dan ketenangan batin. Membaca juga dapat menjadi sarana relaksasi dan pengisi waktu luang yang bermanfaat. Tujuan membaca. Tujuan membaca yang utama adalah untuk memahami isi bacaan, baik makna yang tersurat maupun tersirat di dalam teks. Kedua, membaca bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan, karena melalui kegiatan ini seseorang dapat memperoleh informasi baru dari berbagai sumber. Ketiga, membaca dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membantu pembaca menilai dan menganalisis isi bacaan secara logis. Keempat, membaca berfungsi melatih konsentrasi dan daya ingat, sehingga pikiran menjadi lebih fokus. Kelima, membaca juga meningkatkan keterampilan berbahasa, memperkaya kosakata, serta memperbaiki kemampuan menulis dan berbicara. Keenam, membaca dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan empati, karena pembaca belajar memahami berbagai sudut pandang dan perasaan tokoh. Ketujuh, tujuan membaca adalah membentuk kebiasaan literasi, yakni menjadikan membaca sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek membaca. Dalam kegiatan membaca, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan agar proses memahami bacaan berjalan dengan baik. Pertama, aspek mekanis yaitu kemampuan mengenali huruf, kata, dan tanda baca dengan benar. Aspek ini berkaitan dengan keterampilan dasar dalam melafalkan atau mengenali simbol-simbol bahasa tertulis. Kedua, aspek pemahaman, yaitu kemampuan menangkap makna dari teks yang dibaca, baik makna tersurat maupun tersirat. Pemahaman ini mencakup kemampuan menemukan ide pokok, gagasan pendukung, dan kesimpulan.
Ketiga, aspek kritis, yakni kemampuan menilai isi bacaan secara logis dan objektif. Pembaca tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran dan relevansinya. Keempat, aspek kreatif, yaitu kemampuan pembaca untuk menghasilkan ide baru atau inspirasi setelah membaca suatu teks. Kelima, aspek emosional, yakni keterlibatan perasaan dan empati pembaca terhadap isi bacaan, terutama dalam karya sastra atau teks yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.